bagaikan satu pohon, satu cabang, satu ranting bisa berbeda-beda. Tadi saya katakan rambut sama hitam, tapi isi kepala siapa yang tahu? Hadirin khotaliman rahimakumullah. Disinilah baru kemudian Allah ingin mengatakan bahwa di antara manusia yang berbeda-beda ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata ada yang gemar untuk infak, ada yang kemudian mereka itu dermawan, dan ada yang tidak demikian. Maka di ayat yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia itu ada yang laki, ada yang perempuan, manusia itu ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, maka Allah kemudian mencontohkan bahwa ada manusia-manusia yang berbuat baik. Siapa mereka? Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Artinya yang pertama Allah yang mengatakan ada orang-orang yang gemar berinfak dan melakukan takwa. Ibu rahmati Allah, infak ini kan amal perbuatan. Kenapa Allah sebutkan lagi dengan takwa? Kita lihat penafsirannya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kata para ulama, kalau amal dan kata takwa ada dalam satu ayat, maka takwa yang dimaksud artinya adalah meninggalkan maksiat. Jadi seolah-olah Allah mengatakan barang siapa yang bersedekah dan meninggalkan maksiat, saya pahami. Karena takwa ini juga sebenarnya mencakup amal ibadah. Tapi karena berada dalam satu ayat, para ulama mengatakan maka makna memberi di sini adalah amal, sedangkan makna takwa adalah meninggalkan maksiat. Saya paham. Nah, sekarang kita lihat, memangnya ada apanya Ustaz? Ternyata Allah ingin mengatakan bahwa maka barang siapa yang berinfak dan meninggalkan maksiat, apa? Ternyata infak itu ada maksiatnya. Saya catat ada 4 maksiatnya infak. Yang pertama adalah infak karena riya. Ingin dipuji-puji oleh masyarakat, ingin namanya disebut-sebut di tengah masyarakat. Umroh berkali-kali dia mengeluarkan hartanya, tapi ingin dipanggil, wah dia sih bolak-balik umrohnya. Nah, ini hati-hati. Haji ingin dipanggil hajinya. Ketika kemudian ya terima kasih kepada Ibu Hesti, mana haji? Oh gitu ya. Nunggunya 20 tahun tuh bukan rahmati Allah. Jadi kembali bahwa ibadah itu bukan gelar. Kenapa haji saja yang ada haji dan hajatnya? Kepada ibu zakat kan gak ada, ibu sholat kan gak ada. Kenapa harus haji yang menjadi ibu haji? Paham ya? Gitu. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada maksiat-maksiat dalam infak. Yang pertama adalah riya. Tapi saya ingin katakan bahwa untuk keperluan audit, maka tidak mengapa ketika kita berinfak menyebutkan nama. Saya katakan, saya Dewan Syariah di lembaga zakat, dan kita lembaga zakat itu selalu diaudit. Apalagi sekarang ada undang-undang anti pencucian uang dan anti terorisme, APU PPT. Nah, di sini keuangan itu harus clear. Salah satu bentuk clearnya adalah siapa penyumbangnya, siapa penerimanya. Jadi jangan sampai kemudian penyumbangnya hamba Allah, penerimanya hamba Allah. Nah, ini ketika diaudit dipertanyakan, ini siapa nih hamba Allahnya? Nah, itu merupakan hal yang memang diperlukan. Tapi hati kita jangan sampai kemudian berubah. Nah, jadi kembali Allah mengatakan barang siapa yang berinfak dan bertakwa, artinya adalah barang siapa yang berinfak dan meninggalkan maksiat dalam infak. Maksiat yang infak pertama adalah riya. Yang kedua, maksiat dalam infak itu adalah ujub. Habis kemudian infak, kemudian merasa hebat dan membanggakan amalannya. Itu kan anak keponakan, kalau nggak kita yang sekolahin ya nggak sekolah mereka. Oh ini dia.
kadang ada yang demikian. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lupa bahwa harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cuma bagaikan keran yang mengalirkan saja, tapi sumber airnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta kita. Maka maksiat dalam infak adalah bagaimana habis infak terus ujub. Alhamdulillah itu kan masjid sebenarnya udah terbengkalai 2 tahun. Ya, saya beresin lah. Nah ini ada ujungnya, bisa dipahami ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang dalam ucapan-ucapan nih ya, bagaimana kita ngebantu adik, bagaimana kita ngebantu ipar, bagaimana kita kemudian membantu pembangunan masjid, membantu ini dan itu. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang berinfak dan meninggalkan maksiat. Maksiat infak yang pertama adalah riya, yang kedua adalah ujub, yang ketiga adalah mengungkit-ungkit. Ya. Mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain, sehingga kemudian membuat perasaan orang yang dulu pernah menerimanya jadi terluka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut, mungkin-mungkin. Ya. Kalau ujub tadi bisa jadi diceritakan di hadapan orang, tapi kalau yang namanya mungkin kepada orang yang menerima, bisa dipahami. Kalau ujub dia ceritakan infak dia kepada orang lain, tapi kalau yang namanya ketiga ini adalah dia mungkin kepada orang yang bersangkutan. Ya. Kamu juga dulu kalau nggak DBNI kan bisa nikah, nggak juga. Oh, itu kan ke orangnya orang itu, ya Allah. Ya. 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 Coba suami kamu kalau bukan saya masukin kerja terus gimana? Nah ini, jadi ke orangnya ini yang namanya memungkin. Tapi kalau yang nomor 2 yang ujub tadi adalah bagaimana orang membangga-banggakan di hadapan orang lain. Bisa paham bedanya? Ya. Kalau ujub tadi adalah dibanggakan di hadapan orang, jadi ketika misalnya tanpa disadari nih biasanya ketika sambutan, ketika ngomong, ya, sentuh itu. Ya. Itu namanya ujub. Tapi kalau kemudian kepada orang yang menerimanya, kepada orang yang bersangkutan, itu namanya mungkin. Ya. Apalagi di sini Allah mengatakan wal adha, dengan menyakiti perasaan. Ya. Makanya mohon maaf saya sering kemudian menyampaikan, kalau kita memberikan santunan kepada korban, mereka yang terkena gempa, terkena tsunami, atau kepada orang miskin, jaga perasaan mereka. Ya. Kadang kan perlu untuk laporan, ya. Sehingga kemudian perlu difoto, perlu kemudian di video, jaga perasaan mereka. Pada bisa baris kan nih, mau dibagiin kan nih, mau dibagiin kan nih. Oh, ini gimana nih, udah yakin susah diatur. Aduh ya Allah. Ya. Ya. Ayo dong baris yang rapi. Wah, gitu. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kadang sedih. Ya. Lihat anak-anak kemudian sambil malu. Memberi itu tanpa harus mempermalukan. Ya. Memberi itu tanpa harus mempermalukan. Saya pernah cerita tentang judulnya, saya juga kasih judul dengan secangkir kopi di Venesia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Venesia adalah kota di atas air di Italia. Ya. Indah, ya. Dulunya mungkin indah, kalau sekarang sudah banyak propos. Di sana banyak tokoh-tokoh zaman dulu, ya. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei dan sebagainya. Ya. Saya sempat berkunjung ke sana sekali dan agak kurang suka karena orang Italia cukup fanatik dengan keitaliannya, sehingga saya nggak bisa bahasa Italia, mereka jarang jawab bahasa Inggris. Jadi nggak nyambung. Yang kedua, cari makanan halalnya susah. Jadi sepanjang di Venesia ya makan pisang sama susu, makan itu. Karena ketika melihat pizzanya, aduh ini halal atau enggak ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Venesia itu ada satu kedai kopi. Ini yang menarik adalah ketika ada seorang pembeli masuk ke kedai tersebut dan mengatakan, 2, satu buat saya, satu kopi dinding. Bingung saya, maksudnya kopi dinding ini apa? Ternyata dari kasir tersebut
karena dipesan dua, satu dibuatkan kopi, satu lagi kemudian ada secarik yang kemudian dia tempelin kayak dibanding begitu. Dan gak lama berselang, hadirin iman rahimakumullah, ternyata ada orang-orang yang homeless masuk, kemudian ngambil. Jadi satu kupon itu kayak semacam kupon untuk satu cangkir. Langsung dia bawa ke kasir, kemudian disediakan kopi. Jadi tanpa harus tahu siapa yang menyumbang satu cangkir kopi itu, dan tanpa harus mempermalukan siapa yang menerima satu cangkir itu. Saya pahami. Ya. Ini amazing saya katakan. Makanya saya kasih judul ya, secangkir kopi di dinding di Venesia. Ya, jadi kenapa kita ketika sedekah itu harus bikin orang-orang miskin itu kayaknya malu banget? Ya. Anak-anak yatim itu sampai malu banget. Jadi mohon maaf, evaluasi buat kita. Ya. Saya hanya kadang suka berpikir dengan istri, ya Allah, ini kalau anak kita gimana? Ya. Kesian. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa kalau saya cerita tentang di yayasan, ada beberapa sekarang itu yang anak-anak yatim karena ayahnya meninggal karena COVID. Ya. Jadi mereka cerita terakhir itu melihat ayahnya ketika dijemput dari puskesmas, cuma bisa melambaikan tangan, nggak bisa jenguk, tahu-tahu dapat kabar meninggal, nggak bisa diantar. Ya Allah, kita bilang, ya. Kan kematian itu terasa dekat kemarin-kemarin itu. Ya. Jadi kembali bahwa Allah mengatakan jangan sampai kemudian menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya. Betul, saya paham kadang perlu untuk laporan, ya kan, foto, video, tapi kata-katanya harus dijaga. Ayo nak coba begitu misalnya. Jangan sampai keluar kata-kata, bisa diatur nggak nih, mau nggak nih? Itu kan gimana gitu, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi kembali bahwa Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang berinfak dan meninggalkan maksiat dalam berinfak. Kita baru ambil 3. Maksiat yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ujub, menceritakan kepada orang, yang ketiga adalah memungkit-mungkit kepada yang menerima, yang keempat adalah mengeluarkan nafkah uangnya bukan pada tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak, ini buat rumah tahfiz di Masjid Baitul Bashir, makan para penghafal Quran ini kurang. Aduh gimana ya? Gak taunya pas dimintain dangdutan 17. Oh saya cuma 2 juta. Subhanallah. Apa gak keliru nih orang? Dimintain buat tempat tahfiz, aduh. Ya. Tapi dimintain buat dangdutan. Ya. Bagaimana kemudian lomba main gaple 17-an, nyumbangnya gede-gedean. Ini kan aneh. Saya dipahami. Ya. Jadi yang keempat maksiat dalam berinfak adalah maksiat dalam mengeluarkan harta bukan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan dalam waktu itu kita masih kajian online. Silaturahim, Bu. Silaturahim ini kan bagus, betul kan? Tapi ada 2 kekeliruan dalam silaturahim. Ada yang masih ingat? Yang pertama, kekeliruan dalam silaturahim adalah silaturahim dalam hal maksiat. Reuni berubah menjadi maksiat. Bagaimana kemudian jadi selingkuh. Reuni bagaimana kemudian jadi nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Itu bukan silaturahim. Silaturahim bukan dalam hal maksiat. Yang kedua, silaturahim harus tahu prioritasnya. Jangan sampai pekan ini kita reuni teman TK misalnya. Oh teman TK ada reuninya sekarang tuh subhanallah. Reuni teman waktu suami tugas di Kalimantan misalnya. Tapi orang tua nggak pernah dikunjungi. Ini keliru. Ya. Salah prioritas. Senin sampai Jumat sibuk kerja, sedangkan ujung minggu sibuk dengan teman-temannya. Ya. Orang tuanya nggak pernah dijenguk. Ini silaturahim yang keliru saya katakan. Ya. Coba buka dalam surat An-Nisa tentang orang-orang yang perlu diprioritaskan dalam silaturahim. Orang tua, kerabat, tetangga dekat. Apa tetangga Senin sampai Jumat gak ketemu karena kerja. Sabtu Minggu, jalan. Apa tetangga gak ada yang tenang. Ya. Sempat saya dapatkan di sebuah komplek ada spanduk kecil judulnya tulisannya bagus. Tetangga adalah saudara, tanda petik terdekat. Coba kalau ada apa-apa sebelum saudara kita jauh-jauh siapa? Tetangga. Ya. Di situ di ayat surat An-Nisa disebutkan orang tua, kerabat, tetangga dekat.
orang baik tapi yang jauh. Apa maksudnya? Dulu kita pernah kos, ibu kosnya baik benar. Kadang orang tua kita lambat ngirim uang, tapi kata ibu kos kita, gak apa-apa deh, yang penting kamu kuliah aja. Nah itu perlu kita silaturahim. Bukan kemudian temen TK terus nyanyi-nyanyi, tiktokan, iya kayak begini nih. Ya. Keliru, silaturahim itu bukan dalam hal maksiat. Apalagi habis silaturahim kemudian selingkuh, waliyahzubillah. Tapi ada orang yang untuk begituan rela mengorbankan uangnya. Ya. Tapi untuk hal-hal yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berat betul. Nah, ini maksiat dalam berinfak. Bisa dipahami? Keliru dalam prioritas mengeluarkan hartanya. Ya. Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, oh maaf, ada 5 ternyata maksiat dalam berinfak. Saya tulis kalau saya lupa. Yang kelima adalah bahwa ya, di antara maksiat dalam berinfak adalah berinfak tapi hutangnya belum dibayar padahal jatuh tempo. Ya. Orang yang menghutangi nunggu. Ya. Dan saya sering mengatakan bahwa dampak dari hal seperti ini, maka orang yang punya harta tersebut jadi kapok. Sehingga kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan, aduh jangan-jangan kayak yang sebelumnya nih, jangan-jangan kayak orang yang itu nih. Kalau memang sudah jatuh tempo dan kita memiliki harta, maka Nabi SAW mengatakan maklul ghina zulmun, menunda bayar hutang sedangkan kita mampu, itu adalah zalim. Ya. Jadi kalau kemudian kita punya hutang jatuh tempo dan kemudian ada diajak untuk bersedekah, Islam mengajarkan bayar dulu hutang kewajiban kita, kembalikan kepada yang berhak. Paham ya? Baik. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa saddaqa bil husna. Tadi kan ayat yang kelimanya, maka barang siapa yang berinfak dan tidak maksiat. Nah, tadi maksiat dalam infak ada 5. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah mengatakan wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik. Ya. Di sini yang menjadi inti penafsirannya itu adalah apa yang dimaksud dengan al husna. Ya, baik. Ibu yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan membenarkan yang terbaik atau kata al-husna itu ada 3 makna. Yang pertama adalah bahwa al-husna ini adalah maknanya kalimat la ilaha illallah. Artinya orang yang berinfak dan tidak melakukan maksiat infak, ini semua dasarnya karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya karena la ilaha illallah. Bisa dipahami? Ya. Jadi pandangan pendapat yang pertama, makna al-husna di sini adalah la ilaha illallah. Sehingga makna secara lengkap dari ayat 5 sampai ayat 6 adalah adapun orang-orang yang berinfak dan meninggalkan maksiat, semua didasarkan karena iman kepada la ilaha illallah. Nah, itu makna yang pertama. Al-husna artinya adalah la ilaha illallah. Yang kedua kata Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah surga. Jadi orang berinfak dan meninggalkan maksiat dalam infak dan membenarkan, artinya dia mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua ini berdasarkan firman Allah dalam surat Yunus ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada balasan surga dan bahkan tambahan. Jadi di surga ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Selain mereka mendapatkan surga, ada bonus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan yang kedua, maksud dari al-husna adalah surga. Artinya orang yang berinfak
dan meninggalkan maksiat dalam berinfak karena menginginkan surga. Saya dipahami? Ya. Makna yang ketiga dari al-husna adalah al-khalaf minallah, ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berinfak, maka kemudian dia yakin Allah akan mengganti. Ya. Saya dipahami? Jadi artinya dari ayat kelima adalah adapun orang-orang yang berinfak dan meninggalkan maksiat dalam infak dan mereka mengharapkan balasan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. Yang pertama, al-husna artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah orang infak itu karena memang dasarnya iman kepada la ilaha illallah. Yang kedua, makna al-husna adalah surga. Artinya orang berinfak niatnya untuk meraih surga. Yang ketiga, al-husna artinya adalah penggantian dari Allah. Di sini maknanya adalah orang berinfak untuk kemudian mengharapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti pemberian kepadanya. Saya dipahami, Bu? Tiga-tiganya benar, ya. Tiga-tiganya make sense, ya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Nah, kita masuk hadirin rahimakumullah. Emang apa sih yang Allah akan ganti kepada orang yang berinfak? Nah, pandangan yang ketiga ini berlandaskan firman Allah dalam surat Saba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Itu janji Allah. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah pemberi rezeki yang terbaik. Pemberi rezeki yang terbaik. Saya pernah menyampaikan bagaimana ada seorang ulama yang pernah doa ini yang menarik murid-muridnya. Ulama ini mengatakan, Allahumma rzuqna kama turzaqal bughaf. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada anak-anak burung gagak. Muridnya nanya, Syekh, kenapa harus ada kalimat sebagaimana anak burung gagak diberikan rezeki? Ibu-ibu ada yang tahu kenapa? Jadi anak burung gagak ini ketika telur itu dierami oleh betina gagak, kemudian menetas, induknya tidak mau menyuapi makanan. Kenapa? Karena walaupun burung itu nggak punya akal, tapi dia punya insting. Apa instingnya? Kan anak itu ketika baru netas, bulunya masih pirang. Lah kan gagak hitam. Jadi secara insting, ini anak siapa? Mak bapak hitam anaknya, boleh kan begitu? Gak disuapin, Bu. Tapi Allah Maha Kuasa. Bagaimana Allah jadikan aroma